Halo Itera Friends, kembali lagi di podcast Tera. Gimana nih kabarnya Itera Friends? Semoga baik-baik saja. Di masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus menjaga kesehatan selalu ya. Pada podcast Tera kali ini, kembali lagi bersama saya, Deva Sulistiono, selaku mahasiswa Itera dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan tahun 2020. Di sini pada podcast Tera kali ini, saya akan sedikit mengulik ataupun bertanya kepada narasumber tentang acara yang akan diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis Observatorium Astronomi ITERA Lampung pada tahun 2022 ini, atau lebih tepatnya di minggu ini, yaitu Open House Observatorium Astronomi ITERA Lampung tahun 2022. Di sini saya tidak sendirian tentunya, bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Mas Hendra dan juga ada Mas Aji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas, sehat. Baik. Silakan memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hendra Gus Prastio. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Open House OIL di tahun 2022 ini. Oke, saya Aji dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung sebagai koordinator acara dalam program Open House Observatorium ITERA ini. Oke, ada Mas Hendra dan juga Mas Aji. Siap. Saya sendiri selaku mahasiswa mengetahui hal ini, yaitu tentang Open House OIL, ya bisa disingkat begitu ya Pak, Mas. Nah, saya ingin sedikit bertanya tentang apa saja tentang kegiatan ini yang dilakukan minggu ini. Saya lihat cukup panjang rangkaiannya, yaitu saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang kegiatan ini. Penasaran sendiri Pak, untuk tema ataupun judul dari kegiatan ini tuh seperti apa begitu Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk tema Open House OIL di tahun 2022 ini yaitu dari Sumatera, memandang dan menelaah semesta. Jadi harapannya dengan keberadaan OIL di Sumatera ini, astronomi itu semakin berkembang, khususnya di Sumatera. Mungkin Pak. Jadi itu satu filosofi yang kental, yang mendalam buat kami ya. Kenapa kami mengusung nama tema itu, dari Sumatera memandang dan menelah alam semesta. Jadi memang kita tujuannya adalah untuk meluaskan jangkauan publik. Dari observatorium pertama kali didirikan pada tahun 2018 hingga saat ini, kita ingin mulai mengembangkan kembali, menjangkau publik sebanyak mungkin, dan mengajak juga kepada publik bahwa acara Open House ini bukan cuma untuk sivitas akademik ITERA, tapi juga untuk seluruh kalangan di masyarakat. Makanya bukan cuma di Lampung, tapi seluruh Pulau Sumatera gitu. Oke, mungkin menarik sekali ya Pak, Mas. Ternyata di kegiatan Open House ini temanya terkhususnya untuk Sumatera begitu. Oke, dari kita untuk Sumatera. Lalu saya ingin bertanya lagi tentang Open House ini. Yang selanjutnya itu sejarah singkat tentang Observatorium Astronomi ITERA Lampung itu seperti apa ya Pak? Dari pertama sebelum berdiri mungkin hanya sekedar memiliki teleskop, atau sekarang sudah bagaimana perkembangannya begitu Pak? Sejarah observatorium ini memang sudah mulai terbentuk ya. Sejak tahun 2016 kita mulai konsorsium gitu kan, konsorsium bersama, kerjasama bersama beberapa instansi. Kemudian kita mulai berkembang dari titik awal dari tahun 2016 sejak pertama kali fenomena pengamatan gerhana matahari total di tahun 2016. Itu kami tidak menyangka bahwa antusias masyarakat di situ itu hampir 500 orang yang datang pada saat itu untuk mengamati fenomena gerhana matahari total. Nah, disitulah cikal bakal ITERA punya observatorium di Indonesia gitu, di Sumatera khususnya. Nah, sejak berdirinya ITERA punya tugas khusus, yaitu pertama adalah untuk pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Baik itu penelitian membantu
mahasiswa program studi sains atmosfer dan keplanetan khususnya, juga mahasiswa-mahasiswa di program studi yang sejenis gitu di Indonesia. Bahkan untuk pengabdian kepada masyarakat kita juga membuka banyak sekali program yang sudah dikembangkan oleh observatorium ini, termasuk jangkauan dari anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan masyarakat umum. Jadi kita punya banyak sekali program yang akan dan dilaksanakan oleh observatorium ini. Nah, khususnya di acara open house ini, semua program yang pernah dilakukan oleh observatorium kita buka kembali karena sempat terhenti sejak pandemi 2019 ini. Gitu. Oh, oke. Berarti dari Sumatera mengabdi kepada masyarakat terlebih dahulu hingga memajukan Sumatera ini, terutama wisata langitnya ya Pak? Iya, kita sampaikan. Oke, sangat menarik sekali. Saya sebagai mahasiswa ITERA yang dimana di prodi saya sendiri sangat berhubungan sekali dengan Observatorium Astronomi ITERA Lampung ini. Mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai minggu ini, katanya kan untuk open house ini besar sekali ya Pak eventnya Pak, bisa dibilang. Nah, untuk kira-kira itu gambaran kasarnya bagaimana begitu Pak, secara teknisnya begitu? Mungkin dari Hendra dulu. Bagaimana Pak Hendra? Oke, baik, terima kasih. Jadi secara umum gitu ya, kegiatan open house ini itu ada beberapa kegiatan, diantaranya ada sarasehan gitu ya, jadi semacam talk show. Nanti ada Pak Hakim gitu ya, sebagai Kepala Observatorium Astronomi ITERA Lampung juga akan hadir, kemudian Pak Puji, dan ada dari Kemenag ya? Ya, dari Kemenag, seperti itu. Kemudian nanti dilanjutkan ada kegiatan edukasi publik, nanti 2 hari. Kemudian dilanjutkan lagi ada pelatihan persiapan pengamatan hilal. Gitu ya. Tentu ini kan cukup menarik gitu ya, bahwa untuk pengamatan hilal di sini, di Indonesia saat ini sudah banyak yang berkembang gitu ya, menarik, dan masyarakat itu ingin belajar seperti itu. Nah, di sini kami mencoba untuk memfasilitasinya. Kemudian setelah itu ada kegiatan pengamatan hilal atau kita sebut sebagai ru'yatul hilal, dan terakhir ada perlombaan gitu ya. Jadi ada lomba kontes foto bulan muda seperti itu. Nah, mungkin untuk detailnya Mas Aji bisa menambahkan. Ya. Pertama memang di sarasehan ini kita coba untuk mengajak kepada masyarakat tahu dulu terkait dengan apa sih yang menjadi problematika dalam hal pengamatan hilal gitu kan. Nah, dari sisi kemajuan teknologinya, dari sisi kemajuan sainsnya, dari sisi syariahnya, agamanya, itu ketiga itu kita coba satukan ke dalam satu acara, satu konsep sarasehan itu, dan kita akan bahas ini tentu sangat bermanfaat buat masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih proses masyarakat, misalkan ketika penentuan hilal itu ada perbedaan misalnya. Nah, disitulah kita coba lihat bagaimana peran dari sains, peran dari teknologi, dan juga peran dari syariah, dari keagamaan untuk mencoba melihat dan menjawab misalkan bagaimana harusnya masyarakat bersikap ketika ada perbedaan gitu. Oke, berarti sangat menarik sekali ya Pak kira-kira minggu ini. Oh, untuk sasaran ataupun audiensnya itu kira-kira seperti apa ya Pak? Seperti hanyalah mahasiswa ITERA atau hanya untuk sivitas akademika? Dan cara mendaftarnya itu untuk event ini terbuka untuk umum atau hanya internal dari ITERA sendiri atau bagaimana Pak? Silakan Pak Hendra ini yang lebih tahu. Ya, jadi untuk open house kali ini kita membuka gitu ya, jadi umum silakan untuk mendaftar, kemudian sivitas akademika, pelajar juga silakan gitu ya, di ITERA ya saya maksudkan tadi. Jadi memang kami mencoba untuk ya mengenalkan OAIL tidak hanya di ITERA tapi juga di seluruh masyarakat, tidak hanya di Lampung juga ya, tapi kalau bisa ya seluruh Sumatera seperti itu. Untuk tata cara mendaftarnya Pak, untuk registrasi kan saya juga agak sedikit bingung begitu Pak. Ini saya mau ikutan tetapi saya kurang tahu gitu cara mendaftarnya ataupun cara masuknya gimana begitu Pak. Oke, tata cara pendaftaran acara detailnya. Saya kira di flyer sudah ini ya, beberapa sudah di di share gitu, di IG OAIL juga ada, nanti di situ sebenarnya ada detail ya, nanti silakan isi saja formnya seperti itu. Oke. Untuk teman-teman ITERA Fresh jangan lupa untuk memfollow akun Instagram
Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau yang biasa disebut dengan OAIL, karena di situ banyak sekali postingan-postingan yang sangat menarik tentang wisata langit kita, dan juga untuk minggu ini khususnya tentang tata cara pendaftaran ataupun brosur atau pamflet yang diletakkan di sana, diposting di sana, dan ITERA Friends bisa mendaftar di sana dan terbuka untuk umum ya Pak ya. Betul. Untuk mungkin selanjutnya Pak, melalui brosur yang saya baca kemarin, saya mendapatkan brosur ini dari salah satu asisten OAIL begitu Pak. Ini sudah tersebar di media sosial begitu Pak. Nah, untuk yang saya tanyakan kan ini ada beberapa acara yang mungkin sangat bisa bilang viral ya Pak ya, karena ini kan sudah mendekati bulan Ramadan gitu. Nah, untuk penentuan hilal sendiri kan itu sangat familiar gitu untuk masyarakat awam, terutama saya sendiri begitu. Nah, untuk pengamatan hilal itu sendiri bagaimana ya Pak? Atau bisa mungkin dijelaskan tentang hilal itu sendiri secara singkat begitu Pak? Karena mungkin banyak sekali orang yang belum tahu atau belum paham gimana sih tata cara Rukyatul Hilal gitu Pak. Jadi untuk terkait dengan hilal, nah kita tuh di dalam acara open house itu sebelumnya kita akan memberikan pelatihan kepada masyarakat maupun mahasiswa yang menarik untuk mengikuti Rukyatul Hilal. Itu kita ada proses pelatihannya terlebih dahulu, dan di sana kita akan menjelaskan bagaimana tentang hilal, apa itu hilal gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan penasaran, silakan daftar saja di acara untuk pelatihan Rukyatul Hilal. Kami akan menjelaskan tentang konsep hilalnya, kemudian kita juga akan menjelaskan terkait dengan teknisnya, teknis pengamatan, hingga teknis bagaimana mengolah data hasil pengamatan, hingga data itu bisa menjadi salah satu acuan dalam penentuan awal bulan Ramadan begitu. Dan ingat bahwa Observatorium ITERA Lampung ini sudah terdaftar sebagai pos observasi hilal dalam Kementerian Agama di Indonesia gitu. Oke. Berarti untuk Observatorium Astronomi ITERA Lampung sendiri sudah terdaftar sebagai titik pengamatan untuk penentuan Rukyatul Hilal, penentuan bulan baru, untuk penentuan Ramadan, bahkan untuk penentuan bulan Syawal ya Pak ya? Iya, penentuan Syawal. Oke. Untuk teknis acaranya sendiri ada edukasi publik nih Pak yang saya baca, serta Rukyatul Hilal. Ini banyak sekali lah Pak ya sepertinya untuk acaranya yang sangat menarik ini. Namun mungkin ada yang saya ingin tanyakan, yang edukasi publik itu seperti apa ya Pak? Karena kan yang saya tahu ini kan lagi masa pandemi gitu. Untuk edukasi publiknya apakah ada pembatasan tertentu atau hanya yang sudah vaksin atau gimana gitu Pak? Untuk program edukasi publik ini kita memang terbuka ya. Masyarakat boleh mendaftar, khususnya pelajar dari tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA, itu mereka boleh daftar melalui bisa link pendaftaran, atau juga mendaftar ke Instagram OAIL ya, itu bisa melalui langsung ke Instagram situ. Juga kami terbuka untuk beberapa instansi seperti pesantren, kemudian panti asuhan. Itu dalam acara open house ini kami sangat terbuka jika ada bagian dari mereka yang mau datang ke acara kami gitu. Itu kami sangat terbuka. Nah, apa sih teknisnya dalam acara edukasi astronomi ini? Yang pertama adalah tentu jumlah peserta kita batasi, karena kan memang terkait dengan pandemi ini ya, kita membatasinya satu sekolah itu 30 peserta. Nah, itu harus terdaftar dulu nama-namanya, bisa mendaftar lewat link atau bisa mendaftar lewat Instagram OAIL ya. Kemudian di sana kami akan menjelaskan, memberikan satu materi atau edukasi tentang astronomi populer, astronomi yang materi-materi astronomi yang sedang populer pada saat ini gitu. Dan juga dilakukan pengamatan objek astronomi. Nah, kenapa kita melakukan pengamatan? Karena sebenarnya astronomi itu merupakan satu cabang ilmu yang memang observasi itu menjadi hal yang wajib gitu. Jadi orang atau anak-anak itu
bisa membayangkan objek-objek astronomi. Kalau hanya membaca ya atau melihat PowerPoint, melihat materi, mereka hanya membayangkan, tapi ketika mereka datang langsung ke Observatorium Astronomi ITERA Lampung, mereka bisa juga untuk mengamati secara langsung objek yang tertulis di dalam buku materi, dan mereka bisa mengamatinya secara langsung, baik itu yang pengamatan siang untuk edukasi siang dan juga pengamatan malam untuk edukasi malam. Untuk siang objeknya kita targetkan matahari, bintik matahari gitu kan. Kemudian untuk malam kita targetkan objek-objek planet-planet yang ada di tata surya kita, juga bintang-bintang terang, dan juga beberapa klaster-klaster bintang yang menarik untuk diajarkan kepada anak-anak gitu. Oke. ITERA Friends sudah mengetahui ya siapa aja sasarannya, siapa audiensnya, terutama untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk mahasiswa ITERA ataupun Sivitas Akademika ITERA. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin menunjukkan beberapa hasil dari pengamatan ataupun hasil dari tangkapan OAIL begitu ya. Seperti ini kira-kira. Wah, sangat bagus sekali, Pak. Ya, ini adalah tampilan-tampilan dari objek-objek objek-objek langit yang ada di galaksi kita ya, di langit kita. Banyak sekali, ada nebula misalnya, kemudian ada galaksi Bima Sakti, tempat di mana matahari kita menjadi salah satu yang beredar di galaksi itu gitu. Dan ini juga foto nebula, tentang bagaimana bintang-bintang itu lahir, bagaimana bintang-bintang itu mati. Itu akan diajarkan atau disosialisasikan, diinfokan pada saat materi edukasi publik gitu, edukasi astronomi ya, untuk anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya udah bisa mendaftar nih ya Pak ya sekarang berarti. Siap. Oke, ITERA Friends jangan lupa untuk memfollow akun Instagram OAIL begitu, dan di situ ada link pendaftarannya ataupun langsung mendaftar di situ ya. Lalu untuk selanjutnya sih saya ingin menanyakan untuk manfaat ataupun hal yang akan didapatkan ketika setelah mengikuti kegiatan ini tuh seperti apa ya Pak? Atau mungkin saya bisa mengamati hilal sendiri begitu, atau saya menjadi bisa mengoperasikan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya begitu Pak? Saya serahkan kepada ketua pelaksana. Gimana nih ketua pelaksana? Manfaatnya masyarakat yang mendaftar itu gimana tuh? Oke, jadi manfaat secara umum ya. Jadi kalau manfaat secara umum tentu kita ingin lebih memperkenalkan astronomi gitu ya ke masyarakat. Jadi tidak harus mereka mahir gitu ya, istilahnya mahir menggunakan teleskop atau yang alat-alat pengamatan. Saya kira cukup dengan istilahnya di tahap awal gitu ya. Tahap awal mereka mengenal astronomi itu sudah sangat baik sekali gitu ya. Jadi mereka sudah mengenal, kemudian mulai mengedukasi teman-temannya gitu ya di luar sana. Nanti bisa kalau ingin lebih mendalami lagi bisa ke ITERA gitu ya, ke ITERA atau secara khusus ke OAIL untuk ya mungkin minta pelatihan dan sebagainya, itu kami terbuka seperti itu. Ya harapan secara umum ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi yang penting saya tambahkan ya, yang penting adalah pada saat pelatihan Ru'yatul Hilal. Nah, ini masyarakat tuh kadang bingung juga bentuk hilal tuh seperti apa gitu. Bentuk hilal seperti apa? Kenapa sih kadang-kadang bisa berbeda itunya. Nah, itu pada saat pelatihan itu kita akan jelaskan secara rinci, secara detail ya, kenapa bisa berbeda, kemudian bentuk hilalnya seperti apa gitu. Itu akan kami jelaskan. Nah, tentu dengan program-program yang kita adakan selama Open House OAIL ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membuka atau menambah wawasan tentang keastronomian, juga tentang teknik bagaimana mengobservasi objek-objek benda-benda langit yang ada di langit di alam semesta kita gitu. Inilah yang kemudian menjadi satu konsep di mana kami mencoba untuk dari Sumatera memandang dan menelaah alam semesta gitu. Oke. Dari Sumatera memandang dan menelaah alam semesta gitu. Kelihatannya sih Open House OAIL ini sangat menarik sih Pak untuk saya sebagai mahasiswa sendiri ya. Apalagi untuk mahasiswa kampus lain mungkin ada yang prodinya kan ini kan satu-satunya ya Pak untuk di Lampung sendiri observatorium ini kan satu-satunya terutama di Sumatera begitu kan Pak. Nah, mungkin ada lomba saya lihat di brosurnya. Itu saya sendiri jujur
pengen Pak ngikutin lomba itu karena ya mungkin di jenjang mahasiswa ini kan saya mengejar prestasi begitu atau mungkin teman-teman lain juga ingin mengejar prestasi begitu. Nah, untuk lomba sendiri yang akan diadakan ini tadi sempat Bapak singgung itu lomba yang seperti apa ya Pak? Atau lomba merakit teleskop atau lomba melihat bintang atau gimana Pak? Oke, jadi lomba tadi itu kan lomba foto bulan muda gitu ya. Jadi ketika di tanggal 1 ya Pak, tanggal 1 April nanti kan ada pengamatan hilal seperti itu. Nah setelah itu nanti sampai tanggal 3 kami buka untuk silakan mendaftar. Jadi silakan gitu ya, mungkin kalau bagi pelajar gitu ya, tentu mereka tidak memiliki instrumen seperti yang di observatorium, cukup kamera HP saja, kalian coba untuk memotret bulan muda gitu ya, itu cukup bisa diikut sertakan gitu ya dalam kontes kali ini. Harapannya ya ada semacam wawasan gitu ya, kemudian ada keinginan untuk mengetahui seperti apa bentuk bulan muda, terutama di awal-awal bulan Ramadan ini. Jadi mereka bisa mengenal seperti inilah bentuk mungkin hilal, gambaran secara umumnya ya seperti itu, seperti bulan muda tapi lebih tipis lagi seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang tertarik ataupun ingin belajar tentang bulan muda itu bisa diikuti untuk lombanya ya teman-teman dan juga ITERA Friends. Oke, mungkin ada pesan khusus dari Mas dan Bapaknya begitu Pak tentang acara ini? Ya, mungkin dari Pak dulu. Pesan khusus ya mungkin lebih ke harapan gitu ya. Jadi saya secara pribadi berharap dengan adanya open house OIL di tahun 2022 ini masyarakat lebih mengenal astronomi, khususnya lagi tentang ilmu falak gitu ya, atau tentang pengetahuan tentang hilal, dan juga mereka bisa menyebarluaskan lagi dan mengedukasi ke rekan-rekan yang lain yang mungkin belum berkesempatan datang dan bergabung dengan kegiatan open house kali ini. Mungkin begitu dari saya. Kalau dari saya mungkin pesannya adalah silakan daftar, nikmati acaranya, ambil manfaat ilmunya. Begitu. Tadi lupa kita belum satu bahas lagi terkait dengan pameran foto. Jadi kan ada juga kan terkait dengan tadi lomba bulan muda. Lomba bulan muda itu sebenarnya bukan bulan muda seperti apa gitu, tapi ya itu bulan sabit yang tipis gitu, lomba bulan muda itu. Nah, di samping kita ada lomba bulan muda, kita juga ada pameran foto dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung yang seperti yang sudah ditunjukkan di dalam slide ini. Jadi foto-foto ini kita akan tampilkan pada saat pameran. Jadi masyarakat yang datang bisa melihat langsung bagaimana sih objek-objek yang ada di langit gitu. Oke, untuk ITERA Friends mungkin bisa datang langsung di acaranya. Ada pameran fotonya apabila ingin melihat secara langsung bagaimana tentang seluk-beluk galaksi kita ya Pak ya. Oke. Mungkin cukup Pak untuk pertanyaan saya tentang Observatorium ITERA Lampung yang akan mengadakan acara di minggu ini, yaitu Open House OIL tahun 2022. Mungkin sekian dari saya sih, cukup sih Pak. Siap. Oke, pesan untuk dari saya untuk ITERA Friends jangan lupa mendaftar karena bakal banyak sekali benefitnya pada tanggal 28 hingga 1 April ya Pak ya. Sangat panjang sekali rangkaiannya, ditunggu saja. Dan jangan lupa saya tekankan lagi untuk bergabung ke dalam acara ini dengan cara memfollow akun Instagram Observatorium Astronomi ITERA Lampung dan melihat postingan tentang open house ini dan juga mendaftar di link yang sudah ada dalam postingan tersebut. Oke, mungkin sekian untuk podcast Tera kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih.